Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita bertemu kembali dengan materi audit kita berikutnya. Dengan topik pembahasan pada kali ini kita akan membahas mengenai audit sampling. Nah, apa dan bagaimana kira-kira yang dimaksud dengan audit sampling, serta bagaimana cara mengimplementasikannya dalam dunia pekerjaan nantinya. Semoga video yang saya buat kali ini dapat memberikan informasi bagi saudara, serta dapat memberikan tambahan referensi untuk saudara bekerja ataupun pada saat mengerjakan tugas nanti. Selamat belajar dan selamat berproses. Nah, sebagai introduction dari materi kali ini, kita akan melihat bagaimana caranya kita menentukan prosedur pengujian yang nantinya akan kita gunakan sebagai prosedur audit. Nah, tentunya pada saat kita melakukan prosedur audit berupa pengetesan sampel, kita juga tentunya membutuhkan namanya sampling. Tidak mungkin kita akan melakukan tes kepada seluruh entitas atau ke seluruh semua populasi yang ada. Misalkan jumlah populasinya itu ada 100 bahkan mungkin 1000, tidak mungkin kita melakukan pengecekan pada setiap entitas tersebut. Nah, untuk memudahkan cara tersebut kita menggunakan namanya sampling. Sehingga audit pun juga mengenal kata yang sama yaitu audit sampling. Nah, permasalahannya bagaimana cara kita mengimplementasikannya dan bagaimana cara kita bisa menemukan sampel yang tepat yang bisa merepresentasikan dari permasalahan yang ingin kita ambil sebagai pengujiannya. Nah, audit sampling ini, ya ini pengertiannya seperti yang saudara baca. Jadi tujuannya untuk menilai karakteristik dari sebuah entitas, dari sebuah permasalahan, dari sebuah laporan keuangan yang ingin kita uji, kinerjanya apakah berdampak baik atau buruk. Nah, misalkan kita akan menguji laporan keuangan dari 5 tahun. Nah, ada juga perusahaan selama setahun itu menerbitkan 2 kali laporan keuangan atau bisa triwulan juga. Nah, kalau kita ambil semua misalkan setahun 2 kali, kali 5, berarti ada 10 laporan keuangan yang harus kita bandingkan. Pertumbuhannya itu dari sisi laporan konsolidasi, belum laporan per produksi atau per divisi. Nah, dengan adanya teknik sampling ini, kita bisa memudahkan serta kita bisa menarik kesimpulan dengan lebih baik dan mengefisiensi, karena pekerjaan audit itu bukan pekerjaan yang selamanya. Artinya dia adalah pekerjaan yang cepat, ringkas, dan tepat. Nah, ini yang harus saudara kerjakan dengan teknik yang akan kita pelajari pada saat hari ini. Nah, lalu bagaimana cara kita memilih sampel? Mengapa dilakukan sampling? Karena seperti yang kita tahu bahwa kita ini terkendala dengan waktu dan biaya. Dari klien pengennya cepat dan tepat, sementara mereka tidak mau dikenakan biaya yang maksimal. Mereka pengennya yang murah, cepat, tepat. Kalau bisa lebih murah, kenapa tidak? Nah, ini yang menjadi permasalahan. Nah, kita sebagai seorang auditor dituntut untuk tepat dalam menentukan keputusan, sehingga kita harus bisa segera mengambil keputusan sampel yang tepat, yang sesuai. Nah, ini tidak bisa kita jalani dengan teori, membutuhkan jam terbang serta pengalaman untuk menentukan sampel yang tepat, walaupun sudah didasarkan dari alat statistik atau teori yang kita bekali untuk menentukan siapa saja yang akan merepresentasikan dari jawaban. Nah, karena terkadang responden itu mengatakan atau responden itu kadang-kadang juga bermuka dua. Nah, kita tidak bisa mengetahui siapa yang bermuka dua dan siapa yang menggunakan alibi palsu. Nah, memang ini adalah permasalahan jam terbang serta pengalaman. Nah, maka ya, perbanyak networking saudara, perbanyak jaringan saudara, perbanyak jaringan pertemanan, sehingga saudara akan tahu dengan berbagai macam karakter yang ada, sehingga akan bisa menyimpulkan
karakter mana yang memang dia itu sesuai, dan gestur apa yang dikeluarkan oleh orang ketika dia berkata jujur dan dia berkata sebaliknya. Nah, kemudian ketidakpastian dalam sampling audit ya, itu kita bagi menjadi dua jenis, yaitu resiko sampling dan resiko non sampling. Jadi kalau resiko sampling itu disebabkan oleh penggunaan sampling, artinya ya antara kedua yang berhubungan itulah yang akan timbul. Misalkan resiko sampling itu adalah ya karena dari responden tidak menyampaikan dengan benar, sehingga akan berikibat pada ketidakbenaran informasi yang didapat oleh si audit. Nah, itu resiko yang terkandung. Nah, mungkin resiko tekanan juga bisa, karena dari entitas tidak ingin diperiksa dan ada sesuatu yang disembunyikan, sehingga ketika akan dilakukan pemeriksaan, maka terkesan kita ada intimidasi. Nah, lalu untuk resiko non-sampling, yaitu resiko di luar proses sampling dilakukan. Seperti ya, contoh paling dekat adalah force majeure. Kemudian resiko lain yang sebenarnya tidak ada hubungannya dengan proses kita melakukan pengambilan sampel. Nah, contoh-contohnya yang saya sampaikan tadi tentang force majeure, kemudian resiko dari orang lain yang mempengaruhi, atau mungkin resiko di luar pekerjaan. Kemudian resiko sampling tadi kita sudah bahas ya. Kita lanjutkan dengan resiko sampling itu resiko yang seharusnya bisa merepresentasikan populasi. Nah, karena dia ini merepresentasikan populasi dan dia ini juga ada hubungannya antara responden dengan kita sebagai auditor, maka seharusnya ketika terjadi ketidaksesuaian dari apa yang kita inginkan, misalkan kita ingin mengambil sebuah sampel dan kita ingin mengetahui berapa sebenarnya tingkat kepuasan pelanggan, berapa tingkat efektivitas kinerja laporan keuangan. Kalau hasilnya itu belum sesuai, kan kita akan ada tingkat kesesuaian sendiri. Berarti ya ada yang salah dengan jumlah sampel, maka kita tambahkan jumlah ukuran sampelnya. Mungkin yang tadinya itu cuma 10, ya kita tambahin lagi 2 kali lipatnya. Siapa tahu dengan ukuran sampel yang berubah, akan berubah pula hasilnya. Karena akan semakin mendekati dengan kondisi real. Kalau belum tepat, maka ya kita ubah metodenya. Metode statistik itu banyak. Nah, tinggal pilih salah satu yang paling sesuai dengan kondisi yang ada. Kemudian untuk ini pengertian ya, atau sebagai panduan. Jika sampel kita ini semakin kecil, ya, maka akan semakin tinggi resiko samplingnya. Saudara paham di sini? Kenapa ukuran sampel kecil dan berimpact pada resikonya malah semakin tinggi? Ya karena apa? Karena tidak sesuai dengan berkaitan dengan apa? Dengan risiko tadi. Nah, jadi untuk itu jika kita ingin mendapatkan hasil yang sesuai, maka ya perbanyak sampelnya supaya lebih mendekati dengan hasilnya. Maka ya semakin besar ukuran sampel akan semakin rendah risiko samplingnya. Baik, kita lanjutkan. Nah, jadi ini beberapa risiko sampling yang kita jabarkan dalam dua bentuk ya. Yang pertama dalam pengujian substantif dan yang kedua pengujian pengendalian. Apa yang dimaksud dengan pengujian substantif? Substantif itu diuji secara menyeluruh. Nah, ketika diuji secara menyeluruh, maka kedua resiko, yang pertama resiko keliru menerima dan keliru menolak, itu tidak akan terjadi. Karena diuji secara menyeluruh, artinya apa? Ketika terjadi ketidaksesuaian data pada saat kita mengambilkan uji sampel data, ya, orang dalam tidak menerima serta menolak dari hasil itu akan semakin minimal
Karena kita menyajikan data yang real, yang merepresentasikan dari total populasi. Nah, ini tentunya juga membutuhkan biaya yang besar dan jumlah hari yang tidak sedikit karena diuji dengan substantif atau secara menyeluruh. Nah, kalau dalam pengujian pengendalian itu kita akan ketemu dengan risiko ya yang rendah atau terlalu tinggi. Nah, ini hal yang wajar. Karena kalau kita mengendalikan sebuah komunitas itu ya cuma ada dua pilihannya. Risikonya tinggi atau rendah, tergantung dari pembawaan kita pada saat kita terjun ke dalam komunitas tersebut. Ya sama halnya ketika saudara masuk ke dalam sebuah komunitas pergaulan baru. Ya kalau saudara bisa membaur, maka saudara akan menurunkan tingkat pengendalian. Tapi kalau saudara menjadi seseorang yang bertolak belakang, dan ya ibaratnya nggak asik gitu lah ya. Ya siapa yang mau menerima kita? Dan risiko pengendalian kita juga semakin tinggi dan risiko acceptance-nya dari komunitas untuk menerima kita ya akan semakin jauh. Karena kita dianggap tidak sepaham. Nah itu gambaran-gambarannya. Jadi begitu juga dengan audit. Ketika kita masuk ke dalam sebuah entitas atau komunitas ya, kita jangan seolah-olah paling superior di situ. Karena dengan berhembusnya kedatangan kita pun sebetulnya sudah menjadi rumor yang tidak baik. Ditambah pembawaan kita yang bahasa sekarang ya sok asik gitu. Apalagi sok pinter. Ya akhirnya apa? Ya akhirnya kita tidak bisa mendapatkan data yang kita inginkan karena merasa paling wah sendiri. Ya nggak usah dikatakan seperti itu. Kita memang ya jelas udah wah karena kita juga punya privilege untuk memeriksa apa yang ada di kantor. Apalagi ini bukan kantor kita ya, kita sebagai seorang eksternal. Ya, apa salahnya kita membawa diri dengan baik supaya servis yang kita berikan pada perusahaan itu maksimal ya. Oke, kita lanjutkan ya. Ya ini resiko non sampling ya. Resiko non sampling ya karena kita ini terjadi di luar ekspektasi kita, resiko non sampling ini ya bisa saja akan terjadi salah saji material pada saat menerjemahkan hasil audit. Ya, contohnya begini. Misalkan kita tidak membaca secara menyeluruh apa yang terjadi dari hulu ke hilir perjalanan laporan keuangan, ya sehingga ketika kita ini salah mentafsirkan ketika laporan keuangan itu sebenarnya ada laporan non konsolidasi. Sehingga apa? Sehingga kita lupa bahwa hasil akhirnya itu belum balance karena belum dikonsolidasikan dengan anak-anak perusahaan yang lain. Atau mungkin kita belum memeriksa hasil laporan rekonsiliasinya. Masih ada setoran dalam perjalanan atau deposit in transit yang dari bank ke perusahaan yang belum dilakukan pencatatan. Maka ya terjadi salah saji material karena kita tidak bisa menerjemahkan laporan yang belum tercatat di perusahaan. Kemudian dalam dua pendekatan sampling ini kita ada dua cara. Yang pertama menggunakan statistik dan non-statistik. Jadi sebenarnya kita bebas saja menggunakan statistik atau statistik non ya. Itu tergantung dari budget dan kapabilitas dari si auditornya. Kalau ingin mendapatkan hasil yang sempurna dan hasil yang sesuai, maka kita gunakan statistik. Tapi biaya yang terkandung juga mahal. Maka ya, supaya itu hasilnya baik ya dan sesuai, ya enggak apa-apa mahal gitu kan. Karena akan membayar dari hasil yang sesuai dan bisa merepresentasikan dari hasil yang ada. Nah, cuman perbedaan dari keduanya ya, statistik itu jelas punya biaya yang lebih karena kita menggunakan alat.
Tapi kita lihat dong di sini, manfaatnya lebih besar dibandingkan yang non-statistik karena kriterianya subjektif. Subjektif itu menurut pandangan kita, penilaian kita itu baik, belum tentu hal yang serupa akan dipikirkan oleh orang lain. Karena hal itu memang subjektif. Nah, jadi karena kedua pemikiran itu, ya kita tidak mau terjadi kesubjektifan dalam pengambilan keputusan. Sehingga ya lebih baik kita effort menggunakan proses statistik yang ada alatnya, walaupun biayanya lebih mahal, tapi bisa memberikan impact yang sebanding dengan effort yang sudah kita keluarkan. Nah, kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu tentang teknik sampling statistik. Ini ada dua. Yang pertama atribut dan variabel sampling. Untuk atribut sampling, di sini kegunaannya untuk memperkirakan tingkat penyimpangan dari pengendalian dalam populasi. Artinya, kita tuh ingin mengukur berapa tingkat error atau tingkat tidak kesesuaian dari data yang ada dari jumlah total populasi yang ingin kita periksa, itu sebenarnya berapa sih yang menyimpang atau yang tidak sesuai. Nah, ini hanya bisa diukur menggunakan alat statistik. Nah, misalkan kita ingin mengukur 1000 data atau 1000 populasi atau 1000 orang. Ya. Kalau kita manual menggunakan satu-satu, tidak menggunakan data, dan tidak menggunakan alat, wah itu lama sekali, nggak selesai. Untuk itulah digunakan alat statistik untuk meringkas pekerjaan saudara dan bisa merepresentasikan dari hasil yang kita inginkan. Nah, yang berikutnya menggunakan variabel sampling. Ya, ini sebenarnya untuk mengukur total rupiah atau total nominal dari populasi yang ada itu ada berapa tingkat kesalahannya. Nah, sama ya untuk mengukur total populasi, tapi dari sisi rupiahnya itu ada berapa, yaitu menggunakan variabel sampling. Nah, ini cara pemilihan sampling yang sering dilakukan ya, baik oleh researcher, audit, atau mungkin ya kita sebagai seorang mahasiswa. Yang pertama menggunakan random sampling. Random sampling ini ya kita mengandalkan intuisi kita, mengandalkan jam terbang kita. Kita misalkan masuk ke dalam sebuah komunitas, ada 20 orang mahasiswa atau teman, calon teman, saudara masuk ke dalam sebuah kelas baru. Ya ketika saudara lakukan random sampling, siapa sih sebenarnya di sini yang paling pintar, siapa sebenarnya di sini yang nggak asik. Nah dengan adanya random ini ya, kalau kita kurang pengalaman ya sama ke dalam hal kita melihat mahasiswa yang ada, sehingga ya kita menjadi salah pilih teman. Nah kelemahan menggunakan random sampling ini ya, jika auditor kurang pengalaman, ya sampel yang dipilih kurang representatif karena random sampling tanpa menggunakan data. Nah, sehingga ya kita harus didampingi oleh senior audit ketika turun ke lapangan dan kita butuh kerja cepat tanpa menggunakan data, gunakan random sampling berdasarkan pengalaman, tapi hasilnya sesuai. Nah, ini butuh jam terbang, saudara. Nah, kemudian yang berikutnya adalah block dan statistical sampling. Nah, statistical sampling ini tentunya yang paling sempurna karena menggunakan data. Nah, kalau block sampling ini kita memilih transaksi-transaksi tertentu yang misalkan jumlah penjualannya tinggi atau mungkin penjualan paling buruk sepanjang setahun. Nah, kita ambil fokus kepada titik-titik tertentu. Nah, ini ya untuk pertama dan kedua ini butuh senior audit untuk mendampingi pekerjaan saudara. Karena ya belum tentu yang rendah itu belum tentu baik juga loh. Nah, untuk itu intuisi itu hanya bisa dilakukan ketika jam terbang sudah bagus. Tapi kalau kita masih beginner audit atau masih pemula ya gunakan statistical sampling.
sambil mengasah skill audit saudara. Baik saudara, mungkin begitu yang dapat kita berikan sebagai tambahan informasi. Semoga bermanfaat. Apabila masih kurang bermanfaat, ya kita tunggu lagi masukan dari saudara. Semoga kita dapat saling memberikan masukan yang baik untuk mengembangkan ilmu audit ini untuk ke depan. Penugasan saudara sudah saya lampirkan dalam drive, dikumpulkan 1 minggu ke depan. Terima kasih atas atensi yang saudara berikan. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai ketemu di slide atau video selanjutnya.